Dalam upaya mencerdaskan generasi muda di kawasan Danau Toba, Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara Wilayah Jakarta, Yayasan Pencinta Danau Toba, dan Prosus Inten meluncurkan program kolaborasi pengabdian masyarakat. Acara peluncuran ini berlangsung di Sahasra Venue Resto, Jakarta, pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding antara Ketua IKA-USU Wilayah Jakarta, Martogi Siahaan, Ketua Umum YPDT, Maruap Siahaan, dan Direktur Operasional Prosus Inten Bandung, Tigor Tampu Bolon. Program ini menjadi langkah nyata dalam menghadapi tantangan pendidikan di kawasan Danau Toba, terutama mengenai akses informasi dan peluang pendidikan. Tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Ketua Umum Batak Center, Sintong M. Tampu Bolon, serta tokoh lainnya seperti Irjen Pol Purnawirawan, Erwin TPL Tobing dan Mardi F. Sinaga, turut hadir sebagai simbol dukungan bagi kemajuan generasi muda. Dalam sambutannya, Martogi Siahaan mengutarakan salah satu kendala utama yang dihadapi generasi muda di kawasan ini adalah kurangnya informasi yang memadai. Banyak anak-anak yang bahkan tidak tahu bagaimana cara mendaftar ke universitas atau mengakses dana pendidikan. Melalui program ini, Martogi berharap dapat membuka wawasan dan memberikan kesempatan lebih luas kepada para pelajar. Selain itu, program ini juga berupaya menghadirkan tokoh-tokoh Batak berprestasi untuk memberikan motivasi langsung kepada para siswa SMA di daerah tersebut. Harapannya, para siswa dapat terinspirasi dan memahami potensi besar yang mereka miliki. Kerjasama yang kita bangun antara IKA-USU Jakarta, YPDT, dan Prosus Inten Bandung adalah bentuk motivasi dan informasi yang akan kita berikan kepada siswa-siswa di kawasan Danau Toba. Dua hal ini menjadi penting. Informasi, ketika mereka memiliki informasi, mereka bisa memilih, mereka bisa menentukan, dan mereka bisa resources yang ada di dalam orang tuanya mungkin bisa dipergunakan dengan baik. Sering sekali ketika informasi tidak ada, mereka tidak menyasar ke universitas yang mereka harusnya miliki dengan kemampuannya, tetapi justru memilih universitas dengan skala yang lebih mahal dan lain sebagainya. Problem yang terjadi adalah akhirnya ladang mereka atau resources yang dimiliki oleh orang tuanya akhirnya tergadai oleh karena faktor pendidikan. Padahal begitu banyak alternatif-alternatif yang bisa dilakukan, dan karena itulah kerjasama dengan Prosus Inten khususnya yang lebih mengerti untuk informasi ini menjadi penting. Dan tes-tes apa saja yang akan diikuti untuk mendapatkan universitas terbaik, tentu ini juga akan kita berikan. Hal yang kedua adalah motivasi. Motivasi tidak kalah penting, karena kita tahu bahwa di filosofi Batak terkenal anak kokido hamorao diau, dan karena itu kawasan Danau Toba kita lihat menjadi penghasil sarjana-sarjana dan tokoh-tokoh yang cukup banyak pada masa yang lampau. Tetapi belakangan ini, bahkan di USU sendiri pun yang begitu dekat dengan kawasan Danau Toba, jumlah orang yang masuk dari kawasan Danau Toba itu tidak sebanyak dulu lagi secara persentase. Karena itulah kami sebagai IKA-USU merasa memiliki satu tanggung jawab untuk menginformasikan bahwa di USU pun atau di universitas-universitas yang lain juga ada kesempatan-kesempatan kepada adik-adik kita, dan orang-orang dari kawasan Danau Toba juga memiliki prestasi, memiliki kesempatan, memiliki harapan. Bahkan ketika mereka merantau, semangat juang yang dimiliki oleh orang-orang dari kawasan Danau Toba itu telah terbukti sejauh ini. Dan adik-adik itu juga memiliki harapan. Dan sebenarnya ada poin yang ingin juga kami sampaikan, bahwa IKA-USU juga berkontribusi memikirkan bukan hanya faktor pendidikan, tetapi kami juga dengan Pemda Pak Barat di dalam waktu dekat juga menyelenggarakan literasi berkaitan dengan kesehatan, karena kesehatan, khususnya kesehatan untuk prasekolah, itu menjadi kegiatan yang penting. Dan salah satu kegiatan yang kita lakukan selain daripada Pemda tadi adalah bekerjasama dengan YPDT dan juga Prosus Inten. Dengan demikian kami berharap sebagai alumni USU kami berkontribusi terhadap pendidikan dan kesehatan di Sumatera Utara. Di sisi lain, Tigor Tampu Bolon, Direktur Operasional Prosus Inten Bandung, menyebut adanya pergeseran pola pikir di kalangan anak muda di Danau Toba dibandingkan masa lalu. Dulu, generasi muda sangat berambisi meraih pendidikan tinggi, namun kini pragmatisme lebih mendominasi. Melalui program ini, Prosus Inten ingin membangkitkan semangat lama itu, memberikan bimbingan akademik,
serta mendukung siswa-siswa berprestasi namun memiliki kendala ekonomi. Kita terpanggil melakukan kegiatan pelatihan ini kepada anak-anak SMA, khususnya kelas 12. Penyebabnya yang pertama adalah terjadi kemerosotan semangat belajar di kalangan masyarakat Batak yang ada di Tapanuli, khususnya kawasan Danau Toba, karena mereka mulai berpikir pragmatis untuk mendapatkan segala sesuatu. Padahal di tahun 70-an, di era 70-an, orang-orang yang datang dari kawasan Danau Toba merantau ke Jakarta itu membawa ijazah paling tinggi dibanding dengan masyarakat dari daerah-daerah lain. Makanya orang-orang Batak itu, orang-orang dari kawasan Danau Toba itu mudah tertampung di pasar kerja. Tetapi sekarang ini mereka sudah mengambil keputusan tamat SMA saja, yang penting punya uang. Nah, sekarang kita mau kembalikan ke jalurnya, bahwa pendidikan tinggi adalah sebagai satu cara untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, bahkan menjadi pencipta lapangan kerja. Yang menjadi masalah sekarang adalah mereka terputus dengan informasi, baik informasi perguruan tingginya, cara masuknya, dan pembiayaannya. Nah, maka kita akan masuk bersama-sama dengan YPDT, Yayasan Pencinta Danau Toba, dan juga Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara yang ada di Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya ini, untuk turun bersama-sama mengajak adik-adik yang SMA ini untuk memiliki semangat yang kuat untuk bertarung, ya, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri terbaik. Kalau mereka nantinya mengalami kendala dalam hal finansial, melalui melalui YPDT, melalui IKUSU Jakarta, dan juga jaringan proses Inten, kita akan mencarikan beasiswa penuh ke mereka. Yang penting mereka lolos masuk ITB, lolos masuk UI, terutama masuk USU tentunya. Maka kita akan bantu pembiayaan mereka sampai akhirnya mereka bisa menjadi sarjana, dan mereka akhirnya menjadi pencipta lapangan kerja di masa yang akan datang. Inilah harapan kita, maka kita sangat senang, kami sebagai operator pelatihnya, kami siap bekerja sama mewujudkan, menyukseskan program ini. Ini adalah program apa istilahnya ya? Program pengabdian, ya. Kami mengerjakannya, justru kami yang mengeluarkan biayanya, gitu. Jadi ini satu cara untuk mengangkat masyarakat di kawasan Danau Toba itu tadi untuk bisa kembali ke era kejayaan orang kawasan itu di tahun 70-an itu tadi. Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang terbaik, ya, untuk ikut ambil bagian membangun negeri ini. Apalagi kegiatan ini sangat-sangat bagus, ya, untuk membantu pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Jadi kita tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah. YPDT ambil bagian, IKUSU Jakarta ambil bagian, proses Inten ambil bagian, sehingga mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang akan datang benar-benar bisa kita pastikan terwujud. Jadi peran masyarakat juga menjadi sangat penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba, Marwab Siahaan, menambahkan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada kolaborasi dan akuntabilitas eksekusi. Menurutnya, program ini harus konsisten dan berkelanjutan agar bisa benar-benar memberikan dampak nyata. Kita ada 3 lembaga untuk menginisiasi menyiapkan program untuk mengantarkan anak-anak SMA nanti supaya dia bisa memilih perguruan tinggi yang tepat, dan mereka tahu perguruan tinggi mana yang bisa mereka pilih sehingga sesuai dengan bakat dan kemampuannya nanti bisa tepat sasaran, dan sesuai dengan kemampuannya akan dibimbing oleh Inten nanti, sehingga kita harapkan mereka akan dapat masuk perguruan tinggi sesuai dengan yang berikutnya. Bukan hanya melalui pendidikan formal, tapi kita akan melakukan beberapa program untuk memotivasi mereka sedemikian pentingnya pendidikan ke depan, formal dan informal, supaya ada kapasitasnya untuk memahami literasi yang ada
karena kita sangat minim literasi. Indonesia itu termasuk negara yang paling minim literasi. Yang kedua, tingkat pendidikan Indonesia di kancah dunia itu relatif rendah, sehingga kita akan mendorong mulai siswa-siswa dan terutama yang SMA untuk meningkatkan literasinya, lalu diarahkan oleh lembaga Inten untuk memilih mana universitas yang cocok dan sesuai dengan bakatnya ke depan. Yang berikutnya, bahwa pilar pembangunan adalah pendidikan. Untuk bisa memahami literasi dan menganalisa berita-berita yang ada, harus melalui pendidikan. Karena itu kita akan mendorong mereka di samping pendidikan formal, pendidikan informal, memberi masukan-masukan dari berbagai disiplin ilmu yang kita miliki dan menghimpun orang-orang Batak dan yang ada di kawasan Danau Toba untuk menyumbangkan pengalaman baru, kemampuannya berbagi kepada mereka supaya mereka bisa melihat jauh ke depan. Karena kalau kita lihat tingkat pendidikan Indonesia SMA ke bawah itu sampai 95%. Jadi S1, S2, S3 itu hanya 5-6%. Karena itu dengan tingkat pendidikan yang rendah, kita kehilangan arah untuk memahami masa depan ke depan. Ya. Karena setiap informasi yang diberikan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang tidak positif akan mudah mereka manfaatkan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ada. Karena SMA ke bawah itu terlalu banyak, 95%. Karena itulah kita harus memulai mencerdaskan mereka formal dan informal. Salah satunya adalah bagaimana pendidikan formalnya dulu dicapai, yaitu melalui perguruan tinggi yang kita harapkan, sehingga kita akan menaikkan jumlah dari yang SMA ini ke perguruan tinggi, bahkan kita harapkan sampai perguruan S1, S2, S3. Tapi paling tidak kita mulai dulu dari tahap SMA ke perguruan tinggi. Lalu yang berikutnya, bahwa ada kesadaran kami tiga lembaga ini melihat bahwa kita berada di jebakan informasi yang mal tafsir, ya. Banyak informasi yang palsu, fake information, fake number yang ditabur melalui media sosial, dan ini menjadi konsumsi kepentingan orang-orang tertentu sehingga membawa kebanyakan orang memilih yang fake, ya. Dan ini persoalan serius bagi bangsa dan negara. Kita harus menghasilkan generasi yang mampu menganalisa, menerjemahkan angka-angka dan berita secara tepat, dan ini kita juga berkontribusi untuk itu. Makanya bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan informal paling penting ke depan. Menjadikan bangsa ini bangsa yang besar, bukan bangsa yang terjajah, yang bangsa yang tidak mulai memiliki space untuk mengembangkan diri. Karena keadaan sekarang, kami melihat ada kuadran yang kita miliki space yang sangat terbatas, sehingga masuk pada jabatan keterbatasan kesempatan, keterbatasan space, sehingga ada 95% ini hanya mungkin memiliki peluang cuma di bawah 5%. Dan ini persoalan serius. Artinya generasi yang akan lahir ke depan tidak memiliki harapan, tidak memiliki masa depan, karena yang diperebutkan peluangnya sangat kecil. Dan ini problemnya akan menjadi luar biasa. Kawasan Danau Toba menjadi satu prototipe untuk kita. Makanya setiap nanti orang atau kelompok berharap untuk memiliki siswa angkat, ya, misalnya 5 orang bertanggung jawab terhadap 1 orang. Kalau ada orang Batak 100.000 orang, berarti sudah ada 20.000 orang yang kita angkat bersama-sama. Dan itu tidak angka yang tidak sumbangan yang fantastis. Ya 50.000, 100.000 per orang dengan 10.000 orang, dengan 10 orang dia bisa menolong, berarti kan ada 500 sampai 1 juta untuk menolong mereka. Kalau ini terjadi, ini menjadi kekuatan luar biasa. Karena itu kami merasa bahwa 3 lembaga ini hanya sebagai embrio untuk menggerakkan semangat bersama mencerdaskan kawasan Danau Toba. Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga IKUSU DKI Jakarta,
Tiomora Sitanggang, yang juga menjadi ketua panitia, turut menekankan bahwa pendidikan adalah pintu menuju kesuksesan. Ia menggarisbawahi program ini adalah bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat, untuk menjembatani kesenjangan pendidikan antara kawasan Danau Toba dan kota-kota besar. Pendidikan itu memang adalah salah satu gerbang utama menuju kesuksesan, kita sama-sama tahu. Nah, kalau kita ambil contoh negara Singapura, mereka itu kan punya tangible asset tidak terlalu banyak, misalnya alam lautnya, kekayaan laut, kekayaan buminya, segala macam itu tidak terlalu banyak, tetapi mereka maju. Kenapa? Ternyata mereka kuat dalam soft skill-nya, mereka kuat dalam intangible asset-nya, mereka orang-orang pekerja keras, mereka orang yang mau maju, inovatif, mereka bekerja dengan hardworking gitu, mereka jujur, itu menjadi keunggulan. Nah, di Danau Toba, di kawasan Danau Toba, kita merasakan ada gap yang jauh dengan kota-kota besar lainnya, karena itu kita mau mengambil peran di sana. Tentu sebagai Ikatan Alumni USU, kami adalah punya ibu kami adalah Universitas Sumatera Utara, kami juga ikut mensupport Tridharma Perguruan Tinggi, ikut mengabdi kepada masyarakat. Inilah salah satu bentuk pengabdian kami agar apa? Agar generasi muda yang ada di kawasan Danau Toba itu bisa lebih maju lagi, seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Marwab, Bang Martogi, dan Bang Tigor. Saya tidak panjang lebar lagi di situ, tapi intinya adalah bahwa kita nggak boleh berdiam diri melihat anak-anak kita di kawasan Danau Toba tertinggal, nggak punya informasi, nggak punya akses, nggak punya motivasi. Kita harus turun gunung menolong mereka. Orang yang lebih kuat harus menolong yang lebih lemah. Dengan visi mencerdaskan generasi muda, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di kawasan Danau Toba. Bersama, mereka bergerak demi masa depan yang lebih cerah. Thank you, Sia Malayate di Atensupan dan Keskos.